Investasi itu apa ya? Investasi itu menurut gua adalah tempat kita berputarin uang kita, bro. Salah. Aja. Kalau bisa beli emas, kalau beli emas nggak bisa ya udah beli emas-emas. Lihat aja tuh pejabat-pejabat di atas, oh parah kan? Masuk. Oh? Oh? Enggak lah, menurut gua nggak penting investasi. Investasi itu suatu kegiatan yang kita tuh menanamkan suatu modal dan nanti kita akan mendapatkan suatu keuntungan dalam kurun waktu tertentu. Gua nggak tahu bos. Investasi itu apa ya? Bahasanya ketinggian menurut gua. Jadi mungkin bahasa lainnya nabung kali ya investasi ya. Kalau menurut gue sih investasi itu kan menanam modal, nabung, terus pokoknya sesuatu yang pengen kita capai dengan tujuan. Dan berarti itu bukan menabung di bank aja, menabung bisa di bank akhirat misalnya. Terus juga kita bisa mengumpulkan segala macam amal jariah untuk dijadikan masa depan. Itu menurut gue investasi. Investasi menurut gue tuh ya buat nyimpen uang, terus juga apa aja yang penting kita ngenimbun uang. I like uang. Investasi itu menyimpan suatu yang bergerak dan tidak bergerak. Misalnya mobil, terus emas, uang tabungan yang bisa kamu ambil kapan aja. Gitu. Mobilnya kalau mogok kayak gimana tuh, Kak? Aduh, kalau mobil mogok mah bukan investasi namanya, boncos. Investasi itu adalah penanaman aset, modal, persorangan, maupun perusahaan yang dilakukan saat ini untuk kepentingan yang masa depan. Investasi itu menurut saya itu menanam suatu uang ya, yang kita tanam lama-lama berbuah sih, yaitu menghasilkan. Kenapa? Nanamnya kita pakai doa. Tuh. Iya, doa. Insya Allah. Investasi itu adalah tempat kita buat muterin uang, bro. Investasi ya aset kita untuk masa depan. Dari yang paling kecil kan tadi ada yang bilang, dari yang calengan bambu sampai calengan babi. Oh iya, nggak bisa. Oke. Tadi pertanyaan apa? Penting nggak sih investasi di masa pandemi ini? Ya tergantung orangnya sih. Orangnya punya tujuan nggak, punya masa depan nggak. Kalau dia melihatnya masa kini ya nggak penting. Tapi kalau menurut gua ya penting. Dia misalkan pandemi ini dia tertahan, nggak bisa liburan. Kalau sekarang kan ada tuh fenomenanya revenge travel. Ya lu bisa tuh lakuin tuh investasi itu. Jadi artinya ya penting nggak penting tergantung diri lu sendiri. Tapi menurut gua sih penting. Kalau menurut saya sih penting nggak penting ya, tergantung kita manusiawinya. Karena satu sisi, karena ada orang yang kita investasi itu hanya untuk masa depan, ada yang untuk ya sudahlah uang nggak kepake daripada kita ikut saham yang nggak ada gunanya, dan berarti riba ya. Aman nggak kerjaan lu? Lu bakal kena PHK apa enggak ke depannya? Kalau misalnya lu punya investasi, lu bisa puterin tuh duit. Menurut gua apa ya, investasi di masa pandemi, aduh penting banget dong. Lihat aja tuh pejabat-pejabat di atas, oh parah kan? Investasi, bansos, korupsi deng, sorry. Tuh kan, parah banget kan emang. Tapi lebih baik tuh investasi sebelum pandemi. Jadi ketika kita ada dalam kondisi darurat, apalagi di masa pandemi kayak gini, nah kita bisa pakai tuh si investasi tersebut, gitu. Enggak lah, menurut gua nggak penting investasi. Kerja aja bos. Kenapa nggak ada kerjaan?
Ya cari kerja lah, bukan investasi. Ketika kamu itu berinvestasi, maka kamu membeli suatu hari di mana kamu tidak perlu bekerja. Tapi perlu diingat bahwa jika seorang berinvestasi, dia itu harus percaya bahwa hari esok itu lebih baik daripada hari ini. Jadi kalau Anda itu berinvestasi dan tidak percaya bahwa hari esok itu lebih baik, maka jangan berinvestasi. Karena hanya orang yang percaya bahwa besok itu lebih baik, dia bakal mendapat suatu keuntungan yang besar. Investasi tuh pentingnya sebelum pandemi malah. Jadi saat pandemi lu udah nggak bisa investasi apa, lu udah ngejual semuanya buat kehidupan lu kan? Duh, penting banget. Soalnya kan pandemi itu sesuatu yang nggak pasti gitu. Lu bisa tiba-tiba nggak punya uang, lu bisa tiba-tiba punya uang banyak karena lu usaha. Jadi sebisa mungkin investasi yang banyak deh di masa pandemi. Caranya pertama lu banyak-banyak berdoa deh. Terus aja berdoa terus berdoa terus. Gue investasi yang pasti buat masa depan. Nggak mungkin lah masa buat masa lalu. Emang mikirin mantan. Kalau emang udah gede banyak itu pasti buat anak istri gua lah, buat keturunan gua nantinya sampai 2 turunan, mudah-mudahan sih nggak habis. Nggak tahu turun 3 ya. Kalau nggak bisa ya udah nasib namanya ya. Mulai dari yang kecil dulu lah, tabungan dari celengan ayam misalnya, atau bisa juga kita investasi apartemen gitu. Ya tadi yang gue bilang tadi, kan nabung kan nggak selalu di bank akhirat. Lo ke masjid, lo geser tuh kotak amal, lah itu investasi. Jadi amal jariah lo. Soalnya masa depan itu nggak cuma di dunia, tapi di masa akhirat juga. Masa depan terakhir kita tuh di liang lahat. Jadi di dunia dan akhirat semuanya dapat. Itu. Kalau bisa beli emas, kalau beli emas nggak bisa ya udah beli emas. Tujuan akhir. Tujuannya ya pasti buat masa depan. Ya jadi pokoknya buang-buanglah pikiran stalking mantan, bikin hati muram. Yang penting menanam saham untuk masa depan. Cakep. Investasi buat apa ya? Buat masa tua kali ya. Udahlah, jangan ngomongin investasi mulu lah. Lu nanya investasi mulu, ngasih duit kagak lu. Kalau saya sih, kalau investasi ya sebagian kecil untuk ditabung dan ditanam. Gitu. Ditanam kan lama-lama berbuah, buah itu menghasilkan uang kan. Gitu. Alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah investasi sih. Ya. Oke teman-teman, saya sudah melihat tadi beberapa video dari teman-teman ya, reaction tentang apa itu investasi gitu ya. Banyak teman-teman yang masih salah kaprah gitu ya. Kalau teori tentang investasi sendiri ada banyak, tapi kalau bagi saya ya adalah investasi adalah pemanfaatan sumber daya apa yang kita miliki, kita bisa menginvest itu dalam sebuah bentuk gitu ya, menjadi sebuah hasil. Kalau dari sisi financial management, investasi itu kurang lebih adalah memanfaatkan aset kita untuk bekerja untuk kita gitu. Contoh sederhana, ketika dulu Bu Sri Mulyani bilang tuh, kenapa Indonesia tuh nggak maju-maju gitu ya, selalu disebut negara berkembang. Sedangkan negara-negara di luar sana sudah banyak disebut negara maju. Karena, kenapa bedanya? Kalau di luar negeri, itu orangnya bekerja, asetnya bekerja. Kalau di Indonesia, orangnya bekerja, asetnya tidak bekerja. Sehingga ketika mendapatkan uang, banyak hal yang terjadi adalah konsumtif. Sehingga banyak ya istilahnya makan tabungan lah, jadi aset-aset mereka yang tadinya untuk investasi jadi tidak bisa dipakai gitu ya. Intinya bagaimana caranya agar aset kita bekerja, itulah pentingnya dunia investasi juga banyak instrumen ya di saat ini, bukan hanya dari sisi nabung ya. Kalau menurut saya itu bukan investasi, karena kalau kita taruh uang di bank, uang kita akan habis, tergerus oleh apa? Inflasi. Setiap tahun inflasi bergerak sekian persen ya, sedangkan tabungan deposito aja sekarang setahun cuma 3,5%.
itu bukan investasi karena uang kita akan tergerus habis gitu ya. Nah kalau mau namanya investasi, bagaimana caranya agar aset atau dana kita yang ada di sebuah pengelolaan dana gitu ya itu berkembang gitu ya. Dan banyak instrumennya sekarang sudah digital juga banyak gitu ya. Dari sisi kita banyak aplikasi nih, sudah banyak aplikasi atau penawaran banyak produk-produk yang terkait investasi, bukan hanya perbankan tapi juga sudah mulai digital aset segala macam, sudah banyak hal. Bahkan mungkin sisi kayak properti, terus ada properti kita bisa beli tanah, bisa beli rumah, bisa disewakan lagi, itu juga investasi. Tapi intinya bagaimana caranya kita mengembangkan aset kita untuk bekerja untuk kita. Karena bagaimana caranya orang tidur juga dapat duit. Nah itu sih. Mungkin itu dari saya.